Ketika nunjukkan karya ke senior atau ke orang yang lebih berpengalaman, Ya. nilai apa nilainya coba? Nilainya tuh jelek jak belum gitu. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Bang, ini ngapa sebenarnya di bulan puasa nih ya? Ya, karena kita di rumah terus, aduh, Bagus baca buku ya. si buku. Bosan sih sebenarnya bang, cuman tapi seru juga sih bang baca buku. Abang ada buku kah? Ada, mau ada? Boleh? Mau langsung dua kasihnya. Bagus lah. Berkembang. Oh, nah, bagus nih bang. Bicara itu ada seninya. Berarti tepat nih bang, karena kali ini di channel Inspirasi Indonesia kedatangan beliau adalah salah satu penulis terkenal di Kalimantan Barat. Dan beliau juga sering kali diundang dalam kegiatan literasi. Tepat sekali bang kan? Betul ya? Betul. Oke. Ini dia Bang Pai Jarot. Yeay, kita sudah kedatangan Bang Pai Jarot. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik sekali. Bang tadi saya kan ngomong sama Bang kameramen nih. Iya. Saya bilang bulan puasa ini sebenarnya apa sih enaknya kegiatannya? Beliau bilang baca buku. Cuma sih itu masih agak malas baca buku gitu tuh Bang. Cuman ada niat pengen baca, cuman itulah bercampur aduk. Kira-kira menurut Abang gimana sih Bang biar kita mudah untuk membaca buku? Kalau soal malas mungkin mau Ramadan mau enggak Ramadan malas gitu ya. Betul juga sih. Mau baca buku atau udah baca buku, misalnya aktivitasnya mancing, kalau malas mancing ya malas. Baca juga. buku malas. Dan cuma kalau saya pribadi kan memang udah kebiasaan. Jadi yang pertama tuh kayaknya tuh membangun kebiasaan apapun bidangnya lah ya. Kalau misalnya membaca buku berarti terbiasa membaca buku. Misalnya gini, kalau kita baca satu halaman itu ngantuk, bikin ngantuk atau ya malas, ya bacanya setengah halaman. Gitu. Atau bacanya satu paragraf. mungkin Berarti mungkin sejemput nggak malas. Bang, segini Tapi ya? yang terpenting, yang poin terpenting bagi saya ini kan membangun kebiasaan. Ya. Jadi membangun kebiasaan. Jadi kalau kita terbiasa itu nanti lama-lama akan menjadi kebutuhan. Iya. Nah, ketika udah kebutuhan tuh persoalan malas tuh selesai, enggak soal. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita mampu membangun kebiasaan itu? Kayak misalnya gini, bangun tidur cari HP. Iya. Itu kan terbiasa tuh. Benar. Hampir semua orang Bang ya. Sebelum musim HP dulu kan bangun tidur ke WC. Iya. Bangun tidur sholat subuh, bangun Betul. tidur minum air putih. Betul. Sekarang bangun tidur cari HP ke WC, cari Benar. HP sholat subuh, cari Benar. HP ya kan gitu. Itu kan Iya, karena iya. Terbiasa. Nah, begitu juga kalau mau Membaca buku. Jadi baca buku yang kita suka, yang kita senang. Kalau kita suka megang motor ya baca buku tentang otomotif. Kalau kita suka jalan-jalan baca buku soal traveling. Kalau kita suka masak baca buku resep makanan. Nah, lama-lama ketika udah terbiasa nanti buku apapun jadi lahap kita mengambilnya. Oke. Nah teman-teman ini sangat-sangat benar-benar luar biasa. Jadi mungkin teman-teman salah satu mengisi ruang di bulan Ramadan Bang ya. Ketika mungkin teman-teman juga bosan. Atau tadi Bang P juga menjelaskan bagaimana tips agar minat baca kita bertambah. Ya mungkin teman-teman bisa membaca bacaan yang pertama disukai dulu. Ya, sesuai hobi kita. Sesuai hobi. Pertama mungkin satu halaman Bang ya. Atau saking asiknya biasa kan tidak sadar Bang kan ujung-ujungnya bisa satu bab seperti itu. Betul. Oke Bang, terima kasih banyak. Bang, kalau boleh tahu aktivitas Abang sekarang apa? Saya membaca, menulis, kemudian jualan. Saya jualan madu apalagi. Dulu sebelum wabah ini jalan-jalan. Travel Bang ya? Travel, Iya. ngajak orang jalan-jalan. Ngajak orang? Jalan-jalan. Gimana ceritanya? Ya, open trip gitu. Oh. Kemarin itu sempat ke Kuala Lumpur, Malaka misalnya bersama 18 orang. Nanti setelah itu ini belum terbit bukunya, di Selamat Dalam Perjalanan kita latih menulis, nanti kita terbitkan bukunya tentang perjalanan yang kemarin itu. Berarti writer travel Atau travel writer ya. Luar biasa sekali. Berarti selama Abang berjalan itu selalu menulis buku? Ya enggak selalu. Maksudnya setiap kejadian-kejadian gitu? Betul. Buku yang saya publish hari ini
Jadi kan dulu sejarahnya saya itu kan menulis sastra mulai tahun 99. Wow. Pertama kali publis di media massa di Jogja kalau tidak salah ya di Jogja. Di Jogja, Bang. Tahun 99. Oke. Kemudian tahun 2005 itu kan dulu kan koran kan. Yeah. Tahun 2005 berganti ke buku. Yeah. Saya menerbitkan buku pertama kali itu tahun 2005. Nah, dan buku-buku itu sastra. Puisi, cerpen, kemudian novel kan. Jadi fokus saya memang di kepenulisan kesusastraan di awal-awal proses menulis. Nah, semenjak 2010 saya berkesempatan mengunjungi Eropa. Nah, pulang dari situ saya menulis perjalanan ketika di Eropa. Iya, nah itu dari tahun 2010 sampai sekarang buku-buku saya itu ya buku-buku tentang perjalanan. Oke. Bang, kalau boleh tahu background Abang tuh sebenarnya apa sih? Apa emang Abang dulu sekolah di sastra atau bagaimana? Oh, saya tak sekolah. saya background saya itu ini penulis catatan harian. Jadi kenapa ya tadi dari awal saya kasih tahu itu karena terbiasa. Catatan harian ini kan terbiasa kan? Iya. Saya ini kan orang zaman dulu ya. Beda dengan orang zaman sekarang yang gadgetnya udah banyak, toolsnya kan. Nah, kalau di zaman saya ini lahir tahun 81. Ketika usia 7 tahun SD. Tahun 80-an lah, 80 90 awal. Itu kan hiburannya tak banyak. Nonton TV, misalnya kalau ada TV atau main di halaman gitu kan. Nah, terus kalau malam itu saya menulis pengalaman-pengalaman yang saya alami sepanjang hari tadi. Misalnya manjat pohon di tengah hujan, jatuh dari pohon atau main balapan sepeda gitu tuh, mancing di parit. Iya, kayak diary gitu kan ya. Diary ya. Orang zaman dulu menyebutnya diary. Cuma ada perbedaan antara image diary orang-orang dengan yang saya lakukan. Kalau di masa lalu itu kan diary itu kan tempat berkeluh kesah atau romance, pacaran bla bla bla. Tapi kalau saya merekam seluruh aktivitas yang saya alami di kehidupan real, berpindah ke dalam catatan harian. Nah, catatan harian saya itu buku secara fisik itu banyak sekali jumlahnya. Dari kelas 2 SD sampai SMA sampai kuliah. Itu ketika ke Jogja saya bawa banyak-banyak itu. Dan sekarang masih ada? Sekarang saya susah mencari. Tapi dari catatan harian itu ketika kemudian konsen, tadi kan tanyanya ke pendidikan. Pendidikan saya FKIP biasa. FKIP bahasa Indonesia gitu. Oh iya, berarti bahasa Indonesia Bang ya? Bahasa Indonesia. Cuma kan enggak fokus di kesusastraan. Benar. Nah, ketika konsen di kepenulisan profesional, saya sudah enggak susah karena dari SD saya sudah terbiasa menulis. Ide gagasan itu mudah dapatkannya. Berarti memang Abang sudah menentukan saya suka menulis itu di SD ya Bang ya? Iya, dari SD. Kalau boleh tahu Bang, sampai sekarang Abang sudah berapa banyak karya buku yang Abang buat? Kalau buku 16 atau 17 judul kalau nggak salah. 16. Itu dalam kurun dari tahun 2005 sampai terakhir itu 2019 atau 2018 ya. 2019 kayaknya. 16 buku ya. 16 judul ya. Itu semuanya buku tentang perjalanan Bang ya? Enggak, sastra awalnya. Oh, sastra. Tadi 2005 sampai 2010 tuh saya nulis sastra. Kemudian 2010 sampai sekarang ini menulis perjalanan. Bang, kasih sedikit Bang, mungkin teman-teman juga beliau sering nulis nih. Mungkin merasakan ketika nulis di Facebook kan bisa panjang-panjang. Mungkin beliau, saya juga seorang penulis nih. Bagaimana sih Bang tips pemula untuk menjadi penulis yang sederhana mungkin? Lakukan gini, aktivitas menulis itu kan aktivitas yang kita senangi ya. Maksudnya pertama cintai dulu aktivitas ini. Kalau kita belum senang dengan aktivitas ini ya bagaimana mau jadi penulis? Kan? Kadang-kadang kan orang pengen jadi penulis karena tren. Hari ini orang berlomba-lomba jadi penulis karena menulis buku mudah, instan dan segala macam. Tapi ketika dia tidak cinta dengan aktivitas itu,
susah. Oke. Dapat buku misalnya, dapat 2 buku, tiba-tiba bukunya ndak dibeli orang atau ndak dibaca orang, stres, putus asa kan gitu. Nah, beda dengan ketika kita melakukan hal yang sudah kita cintai. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, cintanya tentu saja bukan cinta buta. Iya. Kalau cinta buta itu kan sembarangan, sudut sana, sudut sini. Yang Nggak harusnya pakai cinta. nalar. Nah, jadi yang juga tidak boleh dilupakan itu untuk apa kita menulis ini? Benar, tujuan Bang ya. Tujuan kita menulis Oke. ini. Kan banyak orang tujuan, ada yang pengen dapat uang, misalnya popularitas, kemudian Untuk jadi amal jariah. amal jariah, sekedar teman curhat dan segala macam. Nah, kalau saya tujuannya berubah-ubah dari dulu tuh. Nah, sampai sekarang itu saya sampai punya kesimpulan bahwa tulisan ini kan gagasan. Apa yang saya tulis ini gagasan. Nah, gagasan berupa pemikiran. Ketika kita sampaikan pemikiran ini dan ternyata mampu membangkitkan pemikiran orang lain lagi, nah itu ya tadi akan jadi amal jariah yang luar biasa gitu. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman harus punya tujuan dulu Bang ya. Harus punya tujuan dulu kalimu mau nulis untuk apa seperti itu. Tapi kalau bisa yang hal yang positif Bang ya. Walaupun mungkin Abang selama ini kan menulis pasti sudah dapat royaltinya Bang ya. Kalau saya itu indie publisher, maksudnya saya menulis untuk diterbitkan sendiri, kemudian dijual sendiri. Jadi enggak pernah royalti, maksudnya enggak pernah menerbitkan ke orang lain gitu. Enggak pernah. Tapi pasti ada keuntungan Bang ya. Keuntungannya jelas benar-benar. Bahkan jauh lebih besar ketimbang diterbitkan dengan pihak lain. Oh, seperti itu. Nah, Bang, mungkin teman-teman oke nih sudah punya tujuan untuk menulis. Tapi mereka tuh minder nih, karya saya jelek seperti itu. Bagaimana menurut Abang kalau kita punya karya yang jelek seperti itu? Ya, penulis besar itu nggak akan langsung besar gitu. Jadi setiap penulis itu lahir dengan karya yang jelek dulu. Maksudnya bagaimana bisa melahirkan karya yang bagus kalau nggak kita mulai dari awal kan gitu. Jadi kalau tiba-tiba muncul karya terus kemudian jelek kata orang, kata pembaca ini kan jelek, lalu kita nggak menulis lagi, ya nggak seperti itu. Benar-benar. Saya dulu tuh pernah diceritakan temannya, ya saya mengalami masa-masa ini. Ketika nunjukkan karya ke senior atau ke orang yang lebih berpengalaman, nilainya coba? Nilainya tuh jelek aja belum gitu. Jelek aja belum. Ya, jelek aja belum. Ini kan coba bayangkan kalau orang yang dapat komentar seperti ini lalu kemudian berhenti. Ngedon Bang ya. Nah, selesai nasibnya, tamat riwayatnya kan gitu. Tapi pada saat itu Abang apa yang mau rasakan ketika mendengar komentar jelek aja belum gitu? Saya bangga. Kenapa bangga? Karena yang mengomentari ini seorang sastrawan terkenal kan gitu di Yogyakarta pada waktu prosesnya. Jadi biasanya malah tidak dikasih komentar kalau orang-orang. Misalnya, Pak, ini saya punya karya, suruh pulang ya. Kan repot gitu kan. Nah, tapi sementara karya saya itu dikomentari. Berarti karya saya dibaca oleh beliau kan gitu. Nah, lalu beliau coret-coret ini tak bagus, ini boleh lah, ini tak bagus. Nah, dikoreksi gitu. Nah, ketika pengkoreksian itu saya pulang dapat motivasi baru untuk menulis lagi, kasih lagi sampai lama-lama sampailah tahap jelek. Oh, ini udah jelek lagi. Kayak jelek. Nah, setelah itu kan masuk ke tidak jelek. Akhirnya bagus kan gitu. Luar biasa. Proses yang harus diresapi oleh para penulis. Dan itu panjang Bang ya, itu panjang tidak instan ya, benar-benar. Betul. Bang, kalau betul Abang kan bilang tadi di Jogja. Asal Abang sebenarnya dari? Saya orang sini, orang sini. Boleh ceritakan sedikit kok bisa sampai di Jogja Bang? Saya asli Kampung Arang. Kampung Arang Limbung itu kan. SD, SMP, SMA di Kota Pontianak, tamat SMA saya ke Jogja, main kuliah. Oh, kuliah di sana. Di Jogja. Nah, kuliah di Jogja itu cita-cita dari awal tuh emang pengen jadi penulis memang. Karena itu tadi dari kecil saya suka baca kan. Bacaan saya itu misalnya komik atau novel-novel silat. Kalau di zaman tahun 90-an awal tuh ada yang populer itu cerita Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng. Itu saya punya bukunya komplit. Waktu kecil itu saya punya taman bacaan di rumah. Saking banyaknya buku. Saya tuh masih ingat ada komik Gultom Agency, harga di
pasar itu harga di toko itu Rp150 pada waktu itu. Rp150. Satu buku komik kecil gitu. Nah, bapak saya itu satu bulan itu memberikan saya itu Rp5.000. Kan banyak tuh. 5.000 itu jadi berapa? Kalau 10 buku baru 1.500. 20 buku 3.000. Jadi ada 30-an buku saya dapat. Nanti saya langganan bapak saya melanggankan saya itu majalah Bobo, majalah Ananda. Majalah itu tuh. Mulai ketika SMP mulai baca buku yang tebal-tebal. Kalau dari luar negeri itu Lima Sekawan. Saya suka baca novel Lima Sekawan, itu novel terjemahan. Nah, itu jadi kebiasaan. Jadi saya rasa-rasanya pengen seperti orang-orang yang saya baca itu. Benar. Misalnya saya pengen seperti Bastian Tito misalnya menulis novel silat. Saya pengen jadi Asmaraman Kopingho. Saya pengen jadi Arswendo Atmowiloto. Nah, keinginan itu kayaknya bisa terwujud di Jogja. Kayaknya dalam pikiran saya ketika SMA itu, di Kalbar nih iklimnya itu enggak seperti itu ketika itu kan tahun 99 saya tamat SMA itu. Nah, pergilah saya ke Jogja, pengen kuliah di sastra. Daftar di sastra UGM, sastra Perancis sama sastra Indonesia. Daftar di Universitas Negeri Yogyakarta, dulu namanya IKIP. Ambil seni, drama, tari dan musik. IKIP Yogyakarta. Daftar di ISI, Institut Seni Indonesia. Banyak maksudnya. Daftar 3 kampus. 3 kampus ini terkenal, tiga-tiganya di Indonesia, bukan hanya di Jogja. Tiga-tiganya saya daftar, tiga-tiganya tak lulus. Nah, tapi saya kemudian dapat kampus FKIP biasa, FKIP di Sarjana Wira Taman Siswa. Kemudian dari situ saya masuk komunitas teater, komunitas sastra dan teater. Nah, dari situlah proses saya awal-awal kemudian menulis. Nah, media pada waktu itu tahun 99 itu koran. Jadi menurut saya orang-orang yang lahir di masa koran itu lebih struggle dibanding di masa online. Walaupun bukan online, tidak bagus. Online itu adalah keharusan hari ini. Menulis di Facebook, menulis di Twitter, menulis di mana-mana, blog. Nah, tapi koran itu kan kita kirim ditolak, Itu saya mengirimkan itu seminggu sekali selama berbulan-bulan. Saya lupa berapa bulan, tapi tak pernah dimuat. Nah, pada akhirnya ujiannya tuh ya ketika ke mental kita sampai menunggu kapan pertama kali dimuat. Nah, ketika terbit pertama kali, nah situ muncul semangat. Terwujud Bang ya. Dapat honornya kalau saya tak salah tuh 50.000 per satu cerpen. Saya cerpen pertama saya terbit itu dapat honor 50.000. 50.000 itu waktu itu bisa bayar kos 1 bulan. Artinya kan besar honor ini. 50.000 itu honor yang cukup besar. Pada tahun itu Bang ya. Tahun itu. Iya benar. Sampai honor kan itu waktu itu tahun 99. Waktu terus berlanjut sampai honor terbesar itu saya pernah dapat 900.000 di Koran Tempo, penulis catatan perjalanan. Koran Tempo. Koran Tempo. Iya. Saya menulis di Jogja, di Jakarta, di beberapa media seperti Suara Pembaruan, Solo Pos, Kedaulatan Rakyat gitu. Nah, kalau Jakarta itu salah satunya itu Koran Tempo. Nah, itu membuat saya memutuskan untuk berprofesi sebagai penulis. Nah, jadi tulisan yang saya hasilkan itu ya tulisan profesional. Maksudnya profesional itu dapat penghasilan dari situ. Oke, sedikit Bang. Abang kan penulis nih. Menurut Abang nih, Bang Pei seperti apa sih untuk menjadi seorang penulis? Untuk menjadi seorang penulis tentunya kita harus tahu banyak persoalan, banyak permasalahan. Jadi kalau kita tidak tahu problematika umum yang terjadi itu, masalah dunia inilah, terserah masalah keluarga, masalah negara, masalah apalagi, masalah macam-macam itu, kita harus mengetahui itu, kita harus mendalami berbagai macam problematika yang terjadi di dunia ini. Karena kalau kita hanya ingin ekspresi diri, mohon maaf, menulis yang pengen eksistensi diri itu biasanya tidak panjang umurnya. Biasanya kalau dia puas, kalau dia down gitu, cepat itu. Bukan kemudian penulis yang mampu bertahan dalam berbagai situasi. Nah, berbeda dengan ketika kita mampu membaca zaman, membaca realitas yang terjadi. Nah, kalau itu kemudian tergantung kita pengen fokus di mana. Ada yang
politik mungkin kan, jadi yang dia baca politik, dia memahami situasi politik. Ada yang kesenian, kesusastraan, dia ke situ. Ada yang percintaan, dia ke situ. Nah, itu masing-masing. Tapi yang pasti adalah kita harus memahami problematika umat, problematika umum yang terjadi. Ketika kita tahu persoalan, nanti kita bisa tahu solusinya. Nah, akhirnya masuk ke profesi kita sebagai penulis, tema-tema, gagasan, ide itu enggak akan putus. Gitu. Mudah aja Bang maksudnya. Mudah, betul. Dan siapapun bisa jadi penulis Bang ya. Siapa saja bisa jadi penulis. Maupun umurnya masih muda. Betul. Walaupun sudah 40 ke atas pun juga masih bisa Bang betul. ya. Bang ngomong-ngomong masalah Eropa tadi ya. Saya agak sedikit ini nih, apa ya? Excited kok. Kenapa bisa terjadi Abang menulis dan kenapa bisa sampai ke Eropa dulu nih pertama? Pada saat itu ada emang buat liburan? Bukan liburan. Memang saya traveling. Jadi ini luar biasanya profesi menulis. Jadi saya berterima kasih dengan profesi kepenulisan ini. Jadi kalau saya cerita ke orang itu biasanya ke anak-anak SMA biasanya itu karena menulislah saya bisa pergi-pergi. Jadi ceritanya itu tahun 99 sampai tahun 2004 saya di Jogja. Kurang lebih 5 tahun. Itu saya menulis di koran. Karena menulis, kemudian kita punya banyak teman. Kan enggak sekedar menulis, tapi kita ikut berbagai macam forum, diskusi, punya relasi Bang ya. Seminar, literasi dan segala macam itu. Nah, bedah karya, kita kasihkan karya ke orang analisa dan segala macam. Nah, kan jadi punya banyak jaringan. Benar. Jaringan ini yang menjadi modal utama dalam proses hidup kita ini kan. Tahun 2004 sampai 2005 saya ke Jakarta. Di Jakarta 1 tahun itu saya mencemplungkan diri dalam dunia industri, ikut di televisi. Waktu itu TV TPI kalau nggak salah. Sebagai main jadi aktor. Aktor salah satu acara reality show. Ngerjain namanya tuh. Nah, saya juga melatih teater NGO LSM, masyarakat binaan. Kemudian saya juga ikut proses film waktu di Jogja, detik-detik sebelum ke Jakarta. Nah, itu proses awal saya ketika masih muda lah ya. Itu kan tahun-tahun 2004 itu umur saya itu masih 23 remaja tahun. Ya, 23 tahun. Nah, terus 2005 saya pulang ke Pontianak. Pulang ke Pontianak di usia 24 tahun dengan tidak menyandang gelar sarjana. Maksudnya kuliah saya tak lulus. Ya, saya banyak hidup di jalan. Di Jogja itu saya memang di jalan. Tidak lulus kuliah, terus dihadapkan dengan realitas orang tua yang menuntut anaknya kan. Ini masalah umum lah yang terjadi. Benar-benar. Nah, saya tidak punya kemampuan atau keterampilan bekerja di kantor. Orang tuh suruh cari kerja sana, suruh kursus komputer biar dapat sertifikat. Sertifikatnya pada zaman itu seperti itu Bang ya. Gitu. Nah, saya tidak karena mindset saya atau pola hidup saya kan udah terbentuk di Jogja yang seperti itu, pola hidup kesenian, gondrong dan segala macam. Nah, ternyata di Kalimantan Barat ketika saya pulang itu berbeda. Nah, memang seseorang perlu titel untuk diceritakan ke orang lain. Nah, orang tua saya nih bingung dia mau cerita ke anak-anaknya. Itu pertama yang memotivasi saya cukup besar untuk melanjutkan profesi menulis ini. Jadi dulu ketika di Jogja atau di Jakarta itu kan tulisan saya hanya koran, kirim koran. Nah, sampai ketika pulang ke Pontianak, lalu saya baca situasi tadi di Kalimantan Barat ini belum ada banyak buku yang ditulis oleh anak-anak Kalbar. Ada 1-2 orang, tapi kalau hari ini kan kita bisa lihat 100 buku terbit apa macam-macam, banyak buku kan, tapi zaman itu 2005 itu tak ada. Nah, saya ajak beberapa kawan, saya punya cerpen, saya ketemu teman di Taman Budaya, dia juga punya cerpen, ketemu lagi dia punya cerpen ini kita kumpulkan. Kita tidak punya uang pada waktu itu, awal mulanya. Bagaimana cara menerbitkan ini? Kemudian ketemu teman yang lain, karena sekali lagi jaringan itu penting. Jadi teman-teman kalau mau menjadi seorang penulis jangan hanya selfish, jangan hanya ego pribadi saja. Memang menulis itu aktivitas pribadi, nggak bisa menulis keroyokan gitu kan. Tapi untuk
untuk eksistensi diri kita perlu jaringan kehidupan masyarakat sosial. Nah, saya punya teman yang bisnis percetakan awalnya dulu. Bisnis percetakan, kami bertiga mendatanginya. Waktu itu kita bertiga kumpulan cerpen, kita datangin, Bang, kita punya karya, tapi tak punya duit. Nah, intinya gitu lah. Ini karyanya. Nah, kawan saya tuh melihat karya ini, terus dia nanya, bagaimana cara kau menjual, katanya kan. Saya ceritakan tentang program program masuk sekolah-sekolah, motivasi baca tulis, memotivasi siswa membaca, kemudian nanti kita jual buku. Nah, ini program perdana di Kalimantan Barat yang saya lakukan pada waktu itu, yang kemudian menjadi pilot project lah ya. Hari ini banyak sekali orang-orang masuk sekolah dengan agenda yang sama. Nah, disetujui oleh kawan saya itu dicetak gratis, maksudnya bukan gratis, cetak hutang, cetak 1000 eksemplar kumpulan cerpen hutang dengan catatan nanti dibayar dalam waktu tertentu gitu kan. Nah, itu kita terbitkan dan ternyata buku itu tuh heboh. Hebohnya itu bukan karena bukunya bagus, bukunya jelek. Bukunya tuh mohon maaf, bukunya tuh ukurannya saku. 11 kali berapa sentimeter bukunya. Kalau kertas HVS itu kertas A4 dibagi dua lagi. Nah, itu ukurannya segitu. Kemudian staples tengah, bukan jilid, di staples tengah. Covernya itu sablon, bukan separasi. Jadi warnanya hanya dua warna hitam, warna merah. Nah, warna putih sama warna dasar kertas kan, jadi 3 warna. Itu cetakannya tuh kabur-kabur lah gitu lah. Jadi kayak fotokopi dia. Seperti fotokopi. Masuk koran segala macam karena jujur karena ini bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena ini pelopor. Ini pelopor awal. Kemudian kita yang pertama kali, jadi seperti itu. Dan dari situlah kemudian lahirlah karya-karya berikutnya, lahir komunitas-komunitas berikutnya, lahir jaringan-jaringan berikutnya. Salah satu jaringan berikutnya adalah teman-teman dari Eropa. Itu yang akhirnya akhirnya kita ketemu di Kalimantan Barat. Akhirnya dia kenal dengan saya, lalu mengajak saya pergi, ayo ikut ke, waktu itu Bulgaria negaranya, ayo ikut ke Bulgaria. Saya bilang saya tak punya uang. Saya bayarkan. Dan di sana itu bukan turis, tapi saya bertemu dengan orang lain yang kebetulan beliau itu dosen bahasa Indonesia. Dia mengajar bahasa Indonesia di Universitas Sofia, Bulgaria. Orang Bulgaria yang di tahun 60-an itu duta besar di Jakarta. Nah, saya diajak mengajar bahasa Indonesia di situ. Jadi mohon maaf, kuliah saya bahasa Indonesia tapi tak lulus. Tapi saya pernah ngajar bahasa Indonesia di Universitas Sofia jadi volunteer lah selama dari sana. Nah, itu saya datang tuh 3 bulan di Bulgaria, pulang nanti untuk bikin buku tentang Bulgaria, berangkat lagi ke Bulgaria 3 bulan lagi, pulang, kemudian berangkat lagi ke Belanda 3 bulan, visanya 3 bulan, kemudian karena punya visa 3 bulan, saya punya teman di Spanyol, saya berkunjung ke Spanyol gitu kurang lebih 2 minggu, pulang. Nah, terus setelah Eropa saya melakukan perjalanan independen, traveling pribadi ke Asia Tenggara, ke Vietnam, ke Kamboja, ke Thailand, ke berbagai tempat yang lain. Karena menulis Bang Pes dapat mengelilingi Eropa dan dunia bahkan ya. Eropa ya enggak banyak, cuma Bulgaria, Spanyol, kemudian Belanda. Tapi itu banyak loh, Bang. Justru luar biasa sekali Bang Pes yang tidak lulus, Bang ya, tidak lulus di kuliah sastra bahasa Indonesia yang dipilihnya, tapi bisa menjadi seorang pengajar di luar negeri. Ketika dia tanya saya dari mana, lalu saya jawab saya Indonesia, dia menyatakan di Indonesia itu banyak sekali orang Islam katanya. Jadi hidup saya ini rasanya mulia.